Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan seluruh nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa memulai puasa kita dengan hikmat, dengan penuh semangat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah kepada jalan kebenaran, kepada jalan dakwah. Karena sesungguhnya setiap manusia wajib hukumnya untuk belajar dan mengajarkan apa yang sudah dipelajari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu penting ibadah ini? Marilah kita cek kembali kesiapan hati kita dan pikiran kita dalam menyambut bulan Ramadan. Kenapa penting? Ya, karena nikmat selama bulan Ramadan ini jangan sampai terlewatkan. Karena banyak sekali hamba-hamba Allah atau umat Islam yang hanya semangat di awalnya saja, tetapi di tengah-tengahnya akan hilang, sampai di belakangnya juga hilang. Maka itu kesiapan hati dan pikiran kita perlu kita cek kembali. Kalau dalam hadis itu innama a'malu binniyat. Apakah niat kita itu sudah benar-benar? Oh sudah Ustaz. Nawaitu saumal ghadin dan sebagainya. Kami sudah melafalkan niatnya. Ya, tapi apakah kita sudah menghadirkan hati kita? Istihdharul qalbi. Hati kita apakah sudah hadir di sana dalam niat kita? Banyak orang mengatakan Ramadan itu Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, dan tamu agung yang datang di setiap tindakan kita. Apakah hati kita sudah benar-benar menyambut tamu ini? Kalau sudah iya, ketika dia mengetuk pintu, apakah sudah kita buka pintu hati kita? Kalau sudah, apakah cukup cuma masuk di dalam rumah saja? Tentu saja tidak. Ketika hati kita siap, maka kita akan melayani tamu kita dengan sepenuh hati. Apapun yang kita punya akan kita hidangkan. Inilah pentingnya kesiapan hati kita. Jangan sampai kita menerima tamu, kemudian tamu itu kita biarkan saja. Atau jangan-jangan ketika tamu itu datang, tetapi kita tidak membukakan pintu. Ini sales, jadi kita nggak buka pintu kita. Padahal kita sudah tahu gembar-gembornya bahwa akan ada tamu datang yang agung, yaitu Ramadan. Untuk yang kedua, marilah kita siapkan pikiran kita. Kenapa pikiran? Ya, pikiran adalah tempatnya ilmu. Jadi, marilah kita pelajari ilmu tentang Ramadan, tentang puasa dan sebagainya. Yarfa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi, tentu ada perbedaan. Kita beribadah dengan menggunakan ilmu dan tidak menggunakan ilmu. Ibarat contoh, ketika kita mengendarai kendaraan atau berkendara dengan menggunakan mobil. Ketika kita tidak mempelajari ilmunya, kita tidak belajar dulu cara mengendarai, apakah kita bisa mengendara? Tentu saja tidak. Mobil akan rusak, lumpur dan sebagainya. Maka perlu kita pelajari ilmunya. Nah, di Ramadan ini, untuk menyingkronkan hati dan pikiran kita, marilah kita pelajari ilmu-ilmu tentang Ramadan. Contohnya, apakah kita pernah mempelajari doa berbuka puasa? Dan sebaiknya doa berbuka puasa itu diucapkan kapan? Sebelum makan atau sesudah makan? Nah, silakan bagi pemirsa untuk PR ini. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu. Bacaan-bacaan doa sesudah puasa atau berbuka puasa itu sebaiknya dibacakan sebelum memakan makanan atau sesudah makanan. Nah, setelah kita menyingkronkan hati dan pikiran kita, marilah kita membuat susunan rencana. Rencana ini dari niat dan pikiran kita haruslah sinkron. Kenapa harus demikian? Karena setiap rencana yang kita tuliskan, apakah di bulan Ramadan ini dari hari pertama sampai hari ke-30, kita akan mengalami penurunan. Dan situ loh, ketika kita mengalami penurunan, kita sudah mengantisipasinya dengan solusi-solusi yang akan kita kerjakan. Karena manusia itu hanya dapat berencana. Tapi dengan rencana itu, insya Allah
Allah sudah mencatat amal kebaikan kita. Siapa yang tahu nanti di tengah-tengah Ramadan kita tidak sampai di akhir Ramadan. Tetapi niat kita selama 30 hari sudah kita catat, sudah kita bukukan, sudah kita rencanakan dengan baik. Insya Allah, Allah mencatat amal niat kita itu sampai di akhir bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagi pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.